Pemirsa, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mencuat setelah KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian pada 28 September lalu. Nama Syahrul Yassin Limpo menambah daftar menteri yang tersandung kasus korupsi. Dan untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Kemudian ada Kurnia Ramadana, peneliti ICW, dan Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana yang menyempatkan hadir di studio kami malam ini. Selamat malam semua Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Kurnia. Selamat malam Pak Saud. Pak. Baik, kita ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, ini saat Anda di KPK, apakah dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini sudah dibidik sejak lama? Oh, kalau pengalaman saya sebelumnya nggak begitu. Kalau menteri yang sebelumnya belum menjabat beberapa minggu, kemudian mengundang kita ke sana, bilang Pak Saud bikin patung Pak Saud aja di depan sini katanya, atau patung pimpinan KPK katanya. Menteri yang sebelumnya ya. Oh, maksudnya apa Pak? Ya saya mau merubah kementerian ini menjadi yang yang berintegritas, dan kalau ada orang-orang jahat jadi nggak melakukan macam-macam gitu. Terus kemudian kita ngirim tim belakangan ke situ dan menjaga kementerian untuk kemudian tetap mereka perform. Makanya di masa waktu itu ada beberapa upaya-upaya kita sehingga kemudian bisa jadi itu berbeda dengan stylenya dengan yang sekarang, saya nggak tahu ya. Jadi di periode saya nggak mengenal itu, malah kalau ada waktu teman-teman atau pemeriksa lihat di Google itu ada memang style yang berbeda dengan yang sekarang di dalam mengelola tata kelola good governance, kira-kira gitu Mbak Zila. Oke Pak Saud, tapi waktu saat Anda di KPK gitu kan, kalau kita ngelihat gitu kemarin mengikuti rangkaian penggeledahan di rumah dinas Mentan maupun di kantor Kementan di saat Mentan sedang melaksanakan perjalanan dinas, apakah prosedur ini sebenarnya lazim dilaksanakan oleh KPK? Ya sebenarnya kan ada beberapa yang tadi kalau ada konferensi pers ngomong sesuai KUHP segala itu ya tadi ya. Kalau yang saya tangkap barusan konferensi pers, coba dipikir-pikir lagi apakah memang sesuai dengan KUHP. Termasuk umpamanya kalau udah tersangka namanya siapa, karena penyelidikan itu kan selalu by name by address, orangnya jelas siapa. Ya kan nggak ada penyelidikan itu nggak menyebut orang. Kalaupun tidak disebut bisa jadi itu strategi. Tapi strategi yang dia maksudkan tanpa menyebut kemudian menggeledah, itu sebenarnya kan masa sih ada orang geledah rumah saya nggak tahu pasalnya pasal mana gitu. Jadi maksud saya ada sesuatu yang akhirnya kan orang mikir-mikir nih politisasi dan seterusnya. Terus kemudian hari ini aja beredar surat pemanggilan 2 orang. Jadi kemana-mana kan ceritanya. Jadi orang kayaknya mencoba cari-cari mengindikasikan dari 3 case yang disebut-sebut selama ini itu sebenarnya yang mana gitu. Jadi yang dikait-kaitkan dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Polda itu terhadap 2 orang. Jadi maksudnya itulah makanya kalau kita bicara pemberantasan korupsi nggak boleh ada sesuatu yang menimbulkan kecurigaan, karena ini extraordinary crime, Anda harus extraordinary ketat, Anda harus extraordinary hati-hati, dan jangan dianggap sesuatu yang biasa, apalagi ini high profile person, levelnya tuh adalah pasukannya presiden gitu ya. Praktis presiden juga harus tanggung jawab gitu untuk menjaga anak buahnya. Jadi sekali lagi kalau ditanya tadi oleh Mbak Zila, apakah itu lazim? Saya melihatnya ada sesuatu proses yang tidak lazim yang dilakukan selama ini. Kalau di periode sebelumnya oke, kita nggak bisa nahan orang, tapi kita sebutkan dulu namanya, pasalnya dan seterusnya. Kita nggak langsung tahan, maksudnya supaya dia menyiapkan dirinya dulu, kira-kira gitu Mbak Zila. Oke, iya benar kalau kita melihat memang di zamannya Pak Saud dan beberapa tim dari KPK gitu kan, ini kan pengumuman cepat gitu ya Pak ya, tapi apakah ini juga salah satu yang menjadi alasan KPK sampai saat ini belum resmi mengumumkan tersangka terhadap ICL meskipun sudah menaikkan kasusnya ke penyidikan? Apakah masih akan ada hal-hal lain yang akan dilakukan KPK begitu menurut Pak Saud? Ya akhirnya kan orang beranggapan hari ini 2 surat yang beredar itu dan tadi sudah dijawab bahwa kita tidak melakukan, ya di mana-mana ya memang harus ada sanggah menyanggah, tapi nanti kekuatan buktinya. Jadi maksud saya gini loh Mbak, akhirnya ini kan proses ini sangat framingnya itu sangat benar-benar politik gitu loh. Artinya kalau kita lihat tempusnya juga ya, kemudian apalagi kalau lihat surat kemarin itu kan pemanggilannya Agustus yang ada surat yang beredar hari ini loh, yang pemanggilan supirnya juga ya.
Jadi artinya kalau kita orang awam itu mengatakan itu banyak ketidakpastian akhirnya. Kira-kira gitu kalau dari penindakannya gitu, Mbak. Oke, baik, kita akan tanya ke Prof. Hipnu Nugroho. Prof, ini kalau misalnya kita lihat SEL ini kan sudah mengajukan pengunduran diri. Apakah proses hukumnya nantinya akan lebih mudah dengan dia sudah mengundurkan diri? Iya, jadi proses hukum mengundurkan diri adalah bagian untuk mempermudah. Kita apresiasi kepada Pak Menteri mengundurkan diri. Ini untuk mempermudah. Walaupun memang bahwa tidak ada suatu hal yang prinsip, Mbak, gitu. Karena apa? Perbuatan ini, lokus deliktinya, peristiwanya itu adalah dilakukan pada saat dia sebagai menteri. Jadi tidak ada pengaruhnya. Hanya secara administrasi dia sudah tidak menteri. Sehingga setiap jam berapapun, kapanpun siap harus hadir dipanggil oleh KPK. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih mudah, sama aja gitu ya Pak ya? Sama aja. Tapi bagi penegak hukum lebih mudah karena setiap saat bisa dipanggil. Tidak ada alasan ratas, tidak ada alasan kunjungan, tidak ada kunjung ke luar negeri apalagi, udah ada. Ini saya kira langkah bagus, kita apresiasi mengundurkan diri berhadapan dengan hukum yang akan dilakukan. Oke, tapi kalau kita lihat kasus yang diungkap meskipun belum secara resmi gitu ya Prof ya. Selain korupsi, KPK kan juga menemukan senpi di rumah dinas SEL. Bagaimana nanti proses penyidikannya gitu? Apakah akan bertabrakan atau seperti apa kalau Prof melihat? Enggak, ini kan suatu tidak pidana sendiri. Saya kira nanti lebih baik koordinasi lah. Kan ini ada suatu berbarengan antara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Tindak pidana umum senpi adalah Mabes Polri. Itu bisa dilakukan dan saya kira itu juga perlu dicurigai 12 senjata itu dari mana, sumbernya siapa. Jadi jangan hanya melihat jumlah senjatanya, sumbernya siapa, identifikasi senjata siapa, legalitasnya senjata siapa, juga. dari siapa. Ini penting karena jangan sampai juga senjata ini senjata dari kelompok tertentu atau institusi tertentu liar sampai pada pejabat negara. Ini bagian penertiban semua. Jadi dampak senjata ini tidak hanya pada Pak Sahrul, tapi juga pemilik-pemilik senjata, identifikasi senjata perlu ada suatu penertiban. Oke, berarti ini harusnya polisi ini ranahnya berarti di kepolisian begitu ya untuk menindaklanjuti kasus ini. Tapi kita lihat juga ada soal pemerasan di sini, Prof. Kalau kita lihat gitu ya dalam kasus ini, bagaimana Anda melihat apakah sebenarnya lazim dalam penyidikan korupsi ini ada juga kasus pemerasan? Pemerasan ini kan kita lihat kan kalau nggak salah KPK menetapkan pasal 12E. Pasal 12E itu adalah setiap pejabat negara atau pegawai negeri yang menggunakan kekuasaan untuk memeras dalam lingkungan jabatannya. Jadi ini kalau itu memang betul kejahatan yang dipakai oleh Pak Menteri ini levelnya level kecil, Mbak. Level yang sekarang kita lihat itu maaf lah. Pada eselon 2 tingkatan daerah misalkan kemarin ada salah satu bupati terkait dengan jabatan. Ini menteri loh. Masuk kaitannya dengan penggunaan jabatan, pemerasan. Berarti kan lingkup anak buahnya sendiri. Nah ini saya kira suatu kejahatan yang menurut kami ya tidak level tingkatan menteri. Ya pasti ketahuan dalam lingkup anak buahnya sendiri kan gitu, Mbak. Ini saya kira ya itulah namanya suatu kejahatan. Tidak akan pasti terbuka begitu. Berarti ini tidak seharusnya dilakukan oleh menteri begitu ya? Iya, kalau itu betul-betul kaitannya sama jual beli jabatan. Baik, kita ke Bang Kurnia. Bang Kurnia, kalau dari data ICW ini seperti apa sih dugaan korupsi di Kementan ini, Bang? Dari hasil pantauan Anda? Ya, kalau kita melihat dari sejumlah pemberitaan, itu kan ada 3 dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi ya di Kementerian Pertanian. Yang pertama ada tindak pidana korupsi berupa pemerasan, kemudian yang kedua gratifikasi, dan yang ketiga tindak pidana pencucian uang. Namun di luar itu ada hal juga yang krusial harus dilihat oleh KPK karena sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi berupa obstruction of justice. Ini penting karena ada disinyalir beberapa orang yang berupaya untuk menghalang-halangi proses hukum dengan cara menghilangkan barang bukti. Itu yang harus ditelusuri oleh KPK lebih lanjut. Di samping itu, karena ini berkaitan juga dengan indikasi tindak pidana pencucian uang, maka KPK juga harus menelusuri aliran dana pemerasan, gratifikasi, itu kemana. Karena berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, itu tidak hanya pelaku aktif, namun pasif juga bisa ditindak. Demikian. Baik, jadi maksud menurut Anda harus diperiksa karena mungkin ada dugaan mungkin mengalir ke parpol begitu?
Ya, itu harus ditelisik lebih lanjut ya, karena kalau memang benar ada aliran ke partai politik, maka berdasarkan hukum positif, partai politik itu kan bisa dianggap sebagai korporasi atau badan hukum, dan itu bisa ditindak lebih lanjut meskipun ada tantangan pembuktian di sana. Demikian, Mbak. Tapi kalau ICW sendiri ngelihat sepak terjang SYL, seperti apa sih? Adakah punya catatan-catatan sendiri gitu, Bang Kurnia? Ya, kami sejauh ini belum menelisik lebih lanjut ya. Namun yang pasti ini sudah berjalan 4 tahun Pak SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian, karena ada salah satu delik yang dikenakan adalah delik korupsi gratifikasi, maka KPK harus menelusuri lebih lanjut aliran-aliran dana tersebut berasal dari mana. Di luar itu, per hari ini ada pemberitaan yang menyebutkan panggilan kepada saudara SYL di Polda Metro Jaya atas indikasi tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Saya rasa hal ini juga harus ditelusuri lebih lanjut. Dan kalau seandainya ini terbukti, maka ini merupakan permasalahan yang serius. Di waktu yang sama masyarakat mengandalkan KPK, namun di waktu yang sama juga pimpinan KPK justru melakukan tindak pidana korupsi. Demikian, Mbak. Baik. Lalu kita akan melihat apakah sebenarnya KPK sudah menjalankan SOP-nya untuk penanganan kasus di korupsi ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama Sindo Prime. Baik, terima kasih Anda masih bersama Sindo Prime dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kasus korupsi yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita ke Pak Saud lagi. Pak Saud, kalau misalnya kita melihat dengan mundurnya SYL ini sebagai menteri, apakah nantinya pemeriksaan menterinya akan lebih luasa begitu dari sudut pandang KPK? Oh iya, dan itu selalu disarankan begitu ya, supaya lebih fokus ya. Azas praduga tidak bersalah tetap berlaku, tapi pada bagian lain itu akan memperlancar, dia fokus pada upayanya untuk kemudian memberikan keterangan-keterangan, walaupun sebenarnya udah pasti KPK tuh nggak perlu pengakuan, nggak perlu bantah-membantah. Kalau kekuatan buktinya jalan ya itu tetap nanti di kekuatan buktinya. Tapi ketika dia harus masuk ke proses berikutnya, sebelum masuk ke proses menurut jaksa itu atau P21 dan seterusnya, dia kan harus memberi keterangan resmi, nggak boleh juga mencantumkan sesuatu tanpa pemeriksaan lebih dulu. Jadi ini akan lebih lancar sebenarnya, dan saya pikir itu perilaku gentle lah yang dimiliki oleh yang bersangkutan sejauh yang saya pahami, gitu Mbak. Baik, jadi intinya ini akan memudahkan, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Hipnu juga akan dari segi waktu gitu ya, bisa lebih luasa periksa. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019 telah bergabung di Sindo Prime. Dan kita akan masih melanjutkan perbincangan dengan Bang Kurnia Ramadhani dari ICW dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Kalau kita lihat tadi Prof. Hipnu, ada 3 klaster, salah satunya pemerasan korupsi TPPU, tapi kalau ditemukan juga selain uang miliaran rupiah, ada juga senjata apa yang perlu diperhatikan dari temuan senjata ini, Prof? Iya, terkait dengan ditemukannya uang miliaran rupiah, itu sudah memberikan tanda khusus bahwa terjadi pemerasan. Pemerasan yang mungkin belum sempat dibawa ke bank. Disimpan dalam celengan gitu Mbak, kalau orang Jawa. Kayak ketahuan sampai 30 M kalau nggak salah. Ini yang saya kira di era keterbukaan sekarang ini memang bank juga hati-hati melihat sirkulasi transaksi. Ya, kalau menghindari sirkulasi transaksi disimpan dalam bantal selesai kan itu. Tapi karena satu kasus ya ketemu itu yang misalnya. Kemudian senjata. Ini saya kira memang menjadikan perhatian tertentu ini. Pertanyaannya Pak SLL ini sebagai masuk forum kelompok misalkan menembak enggak? Kan ada organisasi Perbakin misalkan. Benar. Kita lihat kalau memang dia anggota Perbakin dimungkinkan. Dia memiliki senjata. Gitu ya. Tapi kalau tidak, ini saya kira Mabes Polri harus betul-betul memperinci ke-12 jenis senjata itu apa saja. Apakah itu hanya sejenis senjata shotgun atau senjata-senjata terkait dengan, mohon maaf, terkait institusi tertentu.
Kalau itu terjadi, luar biasa ini peredaran senjata yang ada. Karena kita lihat berbagai di media itu kadang-kadang kelompok sipil pun membawa senjata kemarin daerah tertentu, dar. Ini juga sekali bermenteri. Sehingga identifikasi terhadap senjata perlu terbuka. Sehingga kita bisa menentukan siapa pemilik senjata, siapa yang memberikan senjata. Ini saya kira memberikan suatu evaluasi bahwa senjata merupakan kepemilikan pada organ-organ tertentu yang tidak semua bisa memilikinya. Begitu. Berarti apa yang harusnya dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap legalitas dan temuan dari senjata ini, begitu? Ya bisa. Nanti kan bisa lihat ada uji balistik senjata. Senjatanya seperti apa? Pelurunya jenis apa? Milik siapa? Digunakan untuk apa? Peluru sekian itu sudah keluar semua atau belum? Ini suatu yang luar biasa, Mbak. Jadi ini juga bagian mungkin aparat keamanan harus bisa menelisik kasus senjata ini. Jangan-jangan ada suatu kebobolan tertentu. Jangan-jangan ada yang memperjualbeli senjata. Ini yang kita harus hati-hati seperti itu. Kalau itu bisa dibuka, saya kira bagian dari kita berpikir positif. Evaluasi pada institusi. Kenapa senjata ini bisa keluar? Kenapa ini dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Begitu, benar. Jadi nanti ini PR-nya dari polisi begitu ya. Kita ke Bang Kurnia lagi. Bang Kurnia, ini kan selain senjata tadi kan ini kasus korupsinya kan juga jadi perhatian besar gitu ya. Apalagi seorang menteri gitu yang melakukan korupsi. Menurut Bang Kurnia sendiri gimana sih korupsi di kementerian ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya seandainya dugaan publik selama ini benar. Satu, telah terjadi pemerasan berkaitan dengan lelang jabatan, penerimaan gratifikasi, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Ini merupakan paket korupsi yang komplit. Bahkan kalau nanti seandainya terbukti, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan di pengadilan, besar kemungkinan akan divonis dengan pidana penjara yang berat. Dan itu menjadi pertanda harus ada perbaikan. Karena kalau kita mengacu pada kerja-kerja KPK, tidak hanya pada aspek penindakan. Setelah KPK menindak, KPK juga dituntut untuk memperbaiki sistem di sana. Maka dari itu, kita tentu berharap agar ada perbaikan yang signifikan. Apalagi kalau bahasan sebelumnya dengan Prof. Hipnu, karena sekarang Pak Yassin Limpo sudah mengundurkan diri dan saat ini perkara sudah naik pada tingkat penyidikan, maka setiap dipanggil oleh penegak hukum ada kewajiban hukum untuk datang memenuhi panggilan penyidik. Ada aspek pidana jika ada pihak-pihak yang berusaha untuk melarikan diri atau mungkin tidak memenuhi panggilan tersebut. Ini penting disampaikan agar proses hukum tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Demikian, Mbak. Baik. Lalu Bang Kurnia, kalau kita lihat pertanyaannya Menko Polhukam, Pak Mahfud MD juga sempat menyebut bahwa sebenarnya SEL ini sudah menjadi tersangka begitu. Tapi sampai sekarang soal penetapan SEL jadi tersangka ini belum diumumkan secara resmi oleh KPK. Menurut Bang Kurnia ada apa sebenarnya? Ada dua hal ya. Yang pertama, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang KPK, KPK itu diikat dengan prinsip-prinsip. Satu, keterbukaan, transparan, akuntabel. Maka dari itu, apalagi KPK disebutkan KPK itu bertanggung jawab kepada publik. Maka konteks undang-undang itu harus dituangkan dengan kerja-kerja KPK yang transparan. Segeralah mengumumkan tersangka, saudara SEL atau ada pihak lain. Poin kedua adalah pernyataan Prof. Mahfud itu sendiri. Karena Prof. Mahfud mengatakan kemarin atau 2 hari yang lalu, Pak Mahfud sudah mendapatkan informasi dari KPK bahkan sejak ekspos perkara. Ini tentu menjadi pertanyaan publik. Pertanyaan sederhananya adalah dari mana Prof. Mahfud tahu siapa yang memberikan informasi itu, dalam konteks apa mendapatkan informasi itu. Karena berdasarkan Undang-Undang KPK, tepatnya pasal 3, dalam aspek penegakan hukum, KPK itu bersifat independen. Jadi itu kami pertanyakan, bahkan kami melihat tindakan Pak Mahfud itu bukan seperti Menko Polhukam, justru terlihat seperti juru bicara KPK.
Dan itu sebaiknya tidak lagi diulangi oleh Pak Mahfud. Demikian, Mbak. Baik, ini juga yang jadi pertanyaan begitu ya, dari mana Pak Mahfud tahu bahwa ada penetapan tersangka itu? Karena sampai sekarang KPK juga belum sama sekali mengumumkan bahwa secara resmi gitu ya kalau SYL ini jadi tersangka. Kita ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu, kalau tadi kan soal ada pemerasan, korupsi, dan TPPU. Kita ke soal pemerasannya. Lazimkah dilakukan seorang menteri untuk melakukan pemerasan ini, Prof? Iya, sepertinya nggak lazim ya. Makanya saya melihat kualifikasi perkara korupsi tingkatan menteri yang terjadi itu biasanya adalah terkait dengan markup, terkait dengan perizinan, terkait dengan kebijakan, begitu Mbak. Tapi kalau terkait dengan jual beli jabatan, ini kalau kita lihat tengok ke belakang, jabatan-jabatan itu hanya pada level-level, maaf ini, ada beberapa bupati yang kena untuk menjadi kepala dinas. Ada pejabat gubernur juga kena. Itu yang terjadi. Ini tingkatan menteri pertanian. Kan gitulah. Oleh karena itu suatu hal yang kurang, ya semua dilarang. Tapi tampaknya kok apakah kesulitan untuk melakukan kejahatan yang lebih besar ya dalam tingkatan pertanian misalkan terekspor dan sebagainya. Apakah hanya itu? Dan itu yang saya kira juga menjadikan suatu pertanyaan. Kalau itu yang terjadi, sangat mudah sekali pembuktiannya, Pak. Artinya apa? Apa yang disampaikan itu berarti anak buahnya semua. Berarti pelaporannya anak buah semua. Terhadap siapa yang tidak diloloskan dalam jabatan yang diinginkan. Kan gitu. Ini yang menariknya di situ. Oleh karena itu dalam seperti ini nanti, dalam hal pengungkapan perkara, semoga KPK juga tidak hanya pada Pak Menteri. Tapi yang memberi itu teridentifikasi. Siapa saja, eselon berapa yang tadi memberikan gratifikasi kepada Pak Menteri. Sehingga fair. Ya. Namanya gratifikasi, namanya suap itu semuanya bisa kena, pemberi dan penerima. Nah, ini yang saya kira KPK jangan sampai tebang pilih menteri, semuanya bisa diselesaikan sehingga memberikan pembelajaran bagi pejabat-pejabat yang berpotensi untuk mendapatkan suatu imbalan-imbalan terkaitan jabatannya. Baik Bang Kurnia, kalau tadi kata Pak Saud juga kan sebenarnya ini akan jadi bukan gambling ya, membuat publik berasumsi begitu apakah ini ada unsur politis ya, karena memang begitu lama ditetapkan atau pengumuman penetapan tersangka ini. Menurut Bang Kurnia sendiri, kapan deadline atau harusnya KPK untuk mengumumkan ini? Ketika proses penegakan hukum berpindah dari penyelidikan ke penyidikan, itu menandakan apa? Menandakan penyidik sudah yakin bahwa memang terjadi tindak pidana dan sudah ada penetapan, sudah ada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana. Maka dari itu kami sebenarnya mendorong sejak dulu. Kalau KPK sudah naik pada proses penyidikan, maka pada waktu yang sama harus diumumkan siapa tersangkanya. Namun kebijakan itu diubah sejak Firly Bahuri menjabat sebagai Ketua KPK. Dan kalau pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan aspek politik, ada satu instrumen di KPK yang secara kewenangan dapat meminimalisir hal itu, yaitu Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat mengawasi setiap tindak tanduk kerja KPK, termasuk penindakan. Meskipun publik tentu skeptis dan pesimis melihat kerja Dewan Pengawas selama ini, karena memang kerap kali banyak dugaan pelanggaran kode etik tidak ditindak. Di luar dari itu, pada proses ini, karena saat ini juga seperti yang tadi saya sampaikan, ICW tidak hanya mendorong KPK segera mengumumkan tersangka, menyebutkan siapa pelakunya, menyebutkan bagaimana konstruksi pidananya, namun kami juga mendorong kepolisian untuk membongkar habis siapa sebenarnya oknum pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saudara Syahrul Yassin Limpo. Dua poin itu yang saat ini sedang kami dorong bersama. Demikian, Mbak. Baik. Tentunya kita berharap bahwa kasus ini akan terang begitu ya, jelas gitu, ditangkap siapa yang memang bersalah, dan juga kita akan tunggu segera pengumuman dari KPK. Baik, terima kasih Bang Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch, dan juga ada Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana yang tadi juga bergabung bersama kami. Ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Terima kasih telah bergabung, Prof. dan Bang Kurnia. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.